Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi kembali lagi di konten bakal bacotan anak kaluku. Jadi pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan Takim atau nama aslinya siapa? Ali Mustaqim. Biasa dipanggil Takim. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yang lagi viral saat ini, yaitu perempuan yang sedang merokok, dan banyak story-story yang menampilkan atau menjadikan story dari perempuan itu. Jadi kita akan meminta pandangan dari Takim mengenai bagaimana menurutnya ketika ada seorang perempuan yang sedang merokok. Bagaimana, bro? Jadi kalau saya itu terkait masalah sudut pandang perempuan yang sedang merokok, artinya bahwa kita tidak bisa mengeneralisasi satu kaum. Karena ya menurut saya pada dasarnya kita sama-sama manusia. Ya oke lah kalau kita mau perbandingkan tentang bentuk materialnya antara perempuan dan laki-laki, tentu itu kan pandangan kita menilai bahwa perempuan ini tidak boleh begini, tidak boleh begini. Artinya menurut saya kenapa kita harus membatasi seorang perempuan? Karena pada prinsipnya dia juga manusia biasa. Cuma kita hanya perbedaan fisik dan kelamin sehingga kita selalu mencoba untuk mendiskriminasi ini perempuan. Jadi begini, jadi menurutmu ini salah atau tidak ketika seorang perempuan merokok? Ya kalau menurut saya, kalau persoalan itu sah-sah saja karena dia juga adalah makhluk atau manusia biasa. Jadi di sini bahwa enggak apa-apa aja merokok perempuan. Ya enggak apa-apa kalau itu memang menurutnya adalah hal baik untuk dia tuh. Hal baik. Tapi melihat budaya yang ada di Mamuju atau Sulawesi Barat lah, yang dimana dominan perempuan itu ya tanda kutip ya dianggap salah dalam hal ketika dia merokok, minum dan lain sebagainya. Memang itu. Ya artinya bahwa terlalu materialis kita memandang segala sesuatunya ketika kita harus membandingkan antara perempuan dan laki-laki, bahwa perempuan tak boleh begini, tidak boleh begini. Artinya bahwa ya lagi-lagi saya bahwa cara berpikir kita dalam memahami aktivitas manusia itu ya tentu kita harus bijak lah. Artinya bahwa setiap manusia mempunyai hak dan setiap hak punya kehendak. Nah, begitupun dengan ketika kita kembalikan ke perempuan itu, artinya dia juga punya hak untuk hidup, dia juga punya hak untuk berkehendak, selagi itu menurutnya baik dan yakin atas dirinya, begitu ya. Karena ya kita ketahui bersama bahwa ukuran sesuatu atau ukuran seorang manusia itu tidak ada yang bisa mengukur manusia selain daripada keyakinannya sendiri. Jadi di sini bahwa Anda mengatakan perempuan sebenarnya tidak apa-apa aja merokok. Iya. Tapi bagaimana tergantung dari persepsinya orang. Iya. Tapi kok kan kalau dilihat dari orang-orang tua dulu, mereka ada yang merokok, dan bahkan saya juga melihat ada status yang agak mengkecilkan daripada perempuan. Tapi banyak juga yang pasang jadi story, karena mungkin bentuk daripada kekagumannya. Jadi begini, kan Anda mengatakan bahwa tidak apa-apa JBD seorang perempuan merokok. Jadi tapi itu tidak mencederai daripada seorang perempuan menurut tak? Ya, lagi-lagi saya bilang kalau dalam ilmu kesehatannya tuh artinya bahwa perempuan juga mempunyai jantung. Begitupun dengan laki-laki. Struktur tubuh toh. Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang penyakit dari setiap manusia, pertama saya mau katakan bahwa selagi masih ada manusia pasti akan ada penyakit. Itu pertama.
terlepas apa dia laki-laki atau perempuan. Oke. Nah, sehingga saya bilang kalau kita mau mengacu kepada hal yang seperti itu, terlalu sempit kita memahami konteks itu. Karena ya menurut saya lagi-lagi saya kembalikan tadi bahwa kita hidup punya hak dan hak untuk berkehendak. Seperti itu artinya bahwa kalau persoalan sakit, ya ada tonji juga perempuan yang tidak merokok tapi mengalami sakit. Artinya bahwa objektif kita menilai. Contoh bahwa perempuan mantan menteri Bu Susi, menteri kelautan, Oke. dia punya tato, dia bahkan merokok sambil minum kopi Pak. Artinya bahkan dia lulusan SD kalau tidak salah ya. SMP. Artinya bahwa di sini kita tidak bisa mempersempit pandangan kita dalam bentuk materialis karena pada hakikatnya manusia itu mempunyai potensi. Oke, jadi tidak apa-apa Jis ketika seorang perempuan merokok. Ini tapi bagaimana dengan budaya yang ada di Sulawesi Barat yang melihat bahwa perempuan ini sebenarnya lebih feminim, yang dimana cuman sebatas hal-hal umum yang tidak apa bahasanya, tidak sampai dengan seperti minum dan merokok kan itu. Apalagi Mamuju ini yang kan dia kan jarang pergaulannya ya begitu-begitu aja, ndak ada yang dibilang kayak di depan umum banyak yang merokok, minum. Ya, pertama saya mau katakan bahwa itu tadi yang tadi saya katakan bahwa jangan kita mempersempit pikiran kita dengan hal batasan-batasan materi. Itu pertama. Dan kedua, kalau kita mau mengingat ke budaya perempuan yang minum apa merokok, ya saya ingin mengutip satu kisah bahwa seorang pelacur pun diizinkan masuk di pintu surga Pak, karena persoalan kemuliaan hatinya, akhlaknya. Jadi artinya bahwa akhlak perempuan itu kita tidak bisa ukur. Artinya kita tidak bisa ukur dalam bentuk materialnya. Tapi kan bisa dinilai dari hal penampilan. Iya. Bagaimana maksudnya kalau kita melihat pertama merokok berarti kan tanda kutip nih bahwa ini kayaknya perempuan yang negatif gitu. Kan bisa dilihat daripada itu. Iya, itulah perspektif kita dalam selalu menanggapi hal-hal yang seperti itu. Artinya bahwa lagi-lagi seperti pepatah mengatakan bahwa ketika kau ingin menilai seseorang maka nilailah ketika kau ingin menilai seseorang maka nilailah dirimu sebelumnya. Artinya bahwa ketika kau ingin bercermin, kau harus bercermin dulu sebelum kau memberikan penilaian. Artinya apa? Bahwa oke lah, kalau ada yang mengatakan semisal bahwa ya kita tegur untuk demi kebaikannya, kita tegur untuk masa depannya. Ya, kalau konteks orang tua dong. Oke, kalau semisal konteks orang tua, ya saya rasa dalam aktivitas manusia, ya semua punya keterhubungan untuk saling memberikan motivasi di hal-hal yang baik. Tapi pada prinsipnya kalau kita menyinggung daripada hak seseorang, ya saya lagi-lagi bahwa kau sudah seolah-olah menjadi hakim atas manusia itu sendiri Pak. Ketika kau mengerahkan itu tidak jadi soal Ji. Tapi kalau ketika kau ingin jadi hakim untuk orang lain, itu yang salah. Ya bahkan orang tua saja Pak. Kalau kita mau berbicara lingkup keluarga, artinya bahwa ketika orang tua menurut orang tua salah dong, semisal semisal merokok lah. Ya. Bagusnya kalau si perempuan ini tuh memberikan penjelasan atau klarifikasi sebelumnya kepada orang tua, karena pada dasarnya juga orang tua adalah hal yang nomor satu dalam kehidupan. Kalau kita mau berbicara tentang ketakwaan dan akhlak. Tapi ya lagi-lagi pasti adalah indikator-indikator kenapa perempuan ada merokok. Karena ya budaya-budaya kita, saya pribadi almarhum nenek saya perempuan merokok. Nah, jangan sampai keturunannya itu yang menjadi landasan sebabnya. Sebab dari itunya toh. Iya. Artinya bahwa ya lagi-lagi kita harus punya riset ilmiah lah kalau kita mau berdebat di wilayah situ.
Karena kita harus menilai satu permasalahan secara objektif, bukan dari sudut subjektifnya saja. Subjektif. Oke. Jadi begini, yang terakhir, apakah bisa, berarti kita tidak bisa menilai orang daripada ketika dia merokok dan lain sebagainya. Terus ini yang terakhir, apa kira-kira saranmu untuk para ini yang selalu mengecilkan atau mengucilkan seorang perempuan yang negatif, yang selalu melakukan hal-hal negatif menurut daripada orang-orang yang mengkritik? Saran saya sederhana sih, jangan menyiksa pikiranmu dengan orang lain, atau jangan kau tindas orang lain dengan pikiranmu. Begitu. Iya, sederhananya bahwa artinya bahwa setiap perjalanan manusia itu masing-masing punya tujuan. Artinya bahwa ya jangan kau tindas ini pikiranmu dengan hal-hal yang tidak produktif. Jangan kau terlalu persempit ke pikiranmu begitu ya. Dan jangan kau juga terlalu menindas orang lain dengan cara berpikirmu seolah-olah kau mengatasnamakan kebijakan, padahal nilai estetika daripada kebijakan itu adalah bagaimana kemudian kita mendiamkan sesuatu untuk tidak menimbulkan satu masalah. Oke. Itu saran ya. Ya, saran jadi apa sekarang pesanmu untuk orang-orang di sana, terkhusus ya. Ini masalah yang lagi viral? Ya, pesan saya, kita adalah kita adalah manusia biasa dan tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan kebaikan. Tapi pada prinsipnya hidup itu selalu berjalan. Bagaimana kemudian kita bisa melengkapi dan memberi motivasi-motivasi yang positif antara sesama, dan untuk dan sampai pada titik tujuan bersama gitu ya. Artinya bahwa ya itu sih pesanku sedikit. Artinya bahwa ya marilah kita menjadi manusia sebagaimana manusia. Artinya bahwa mencerminkan diri sebagaimana manusia untuk sesama. Karena ya lagi-lagi kalau mengukur manusia dengan materi Pak, ya pasti akan mengalami perdebatan panjang, karena pada prinsipnya realitas itu relatif. Jadi ya maksudku jalan mikir sebagaimana mestinya jalan. Iya, tanpa ada membandingkan. Iya, tanpa ada membandingkan. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu dalam konten ini. Jadi silakan teman-teman yang mau komen mengenai pendapatnya tentang perempuan yang lagi viral itu yang sedang merokok, silakan. Mungkin itu saja. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.